Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Negriku Sazali dengan NIM 2403112 dari PTNC. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu tentang penjelasan proses reaksi transminasi, reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan yang terakhir ada sintesis He. Nah, baik, langsung saja ke yang pertama. Nah, untuk pertama itu ada reaksi transminasi. Nah, reaksi transminasi merupakan proses transminasi katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Nah, bahan baku utama untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindahkan ke satu dari tiga senyawa keto. Tiga senyawa keto tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat. Nah, pada transminasi terdapat dua enzim yang memengaruhi, yaitu glutamat transminase dan alanin transminase. Nah, hasil dari reaksi transminasi adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Nah, baik, saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transminasi. Yang pertama itu ada alanin yang ditambah A-ketoglutarat yang menghasilkan pirufat lalu ditambahkan glutamat. Nah, yang kedua ada aspartat yang ditambahkan A-ketoglutarat yang menghasilkan oksaloasetat atau OAA yang akan ditambahkan dengan glutamat. Nah, berikutnya itu ada dua reaksi, maksud saya dua proses, yaitu deaminasi yang terbagi dua, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non oksidatif. Nah, baik, pertama saya akan menjelaskan tentang proses deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya, deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur. Nah, tempat terjadinya adalah di hati. Bahan baku atau substrat utama dalam reaksi deaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat, dan juga enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen yang seperti alfa-ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksinya adalah seperti berikut. Glutamat ditambah NADH ditambah H2O yang menghasilkan A-ketoglutarat ditambahkan NADH ditambah NH3. Nah, yang kedua, seperti yang saya bilang tadi adalah deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin yang menjadi asam pirufat yang dihasilkan oleh proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Nah, bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin. Sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase untuk serin dan treonin dehidratase untuk treonin. Nah, produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirifat, ketobutirat dan juga amonia atau NH3. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksik yang hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitine, sedangkan enzim yang digunakan adalah CPSI, OTC, arginosuksinat, dan akhir proses ini dari proses ini adalah urea, fumarat, ornitine, dan juga saya akan menyebutkan 5 reaksi yang akan terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4 ditambah CO2 ditambah ornitin yang menghasilkan citrulin. Nah, selanjutnya itu ada citrulin ditambah aspartat ditambah ATP yang menghasilkan arginosuksinat. Yang terakhir ada arginisoksinat yang menghasilkan fumarat yang ditambahkan arginin yang telah terakhir dan ditambahkan H2O yang menghasilkan ornitin yang terakhir akan ditambahkan oleh urea. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan adalah seperti pirufat, oksaloasetat, dan A-ketoglutarat. Nah, gugus amino atau dari glutamat dan glutamin serta energi atau ATP juga enzim yang digunakan dalam proses ini adalah
transminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintetase, asparagen sintetase, dan serin hidroksimetil transferase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non esensial asam amino non esensial yang digunakan dalam membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, yang terakhir adalah sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glisin, succinyl CoA, Fe2 positif atau besi, ATP dan NADPH. Nah, juga enzim yang digunakan adalah ALA sintetase, porfobilinogen diaminase, ferroketelase, dan lain-lain. Nah, hasil akhir dari produk ini adalah sintesis heme atau heme itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu adalah beberapa dari proses metabolisme yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.